Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tema yang sama, yaitu replikasi virus. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang siklus lisogenik. Konsep dari siklus lisogenik adalah asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri, sehingga kemanapun bakteri atau sel inang tersebut pergi, virus pun mengikutinya. Apapun yang dilakukan oleh sel inang, virus pun melakukannya. Jadi dia sudah menyusup ke dalam sel inang. Jadi 7 turunan pun virus tetap ada dalam sel inang tersebut. Nah, gimana sih ceritanya? Ya, sekarang kita bahas ya mengenai tahapan lisogenik. Tahapan yang pertama sama dengan tahapan di siklus litik. Yaitu apa? Masih ingat? Gambarnya seperti ini. Ini apa? Ya, tahap adsorpsi. Virus menempel pada sel inang. Yang kedua, tahap apa? Masih ingat? Nah, nih ya, asam nukleat virus sudah masuk ke sel inang. Disebut tahap, bener banget, injeksi. Disebut juga penetrasi. Virus menyuntikkan asam nukleat ke sel inang. Berikutnya, tahap yang ketiga. Nah, ini yang membedakan dengan siklus litik. Anggap yang hitam ini asam nukleatnya sel inang. Anggap yang merah ini asam nukleatnya virus. Nah, yang hitam ini lagi sel inang. Paham ya? Tadi yang kedua kan injeksi tuh. Virus menyuntikkan asam nukleat ke sel inang. Sel inangnya asam nukleatnya virus sudah masuk ke sel inang. Kemudian tahap yang ketiga, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat sel inang. Gambarnya seperti ini. Bayangkan. Mudah kan dipahaminya? Ya. Asam nukleat virus nih yang merah bergabung dengan asam nukleat sel inang yang hitam. Nah, yang merah ini sel inangnya. Nah, di dalam sel inang ada asam nukleat virus dan asam nukleat sel inang sudah bergabung. Lanjut ya. Yang keempat. Nah, tadi kan sudah bergabung tuh asam nukleatnya. Nah, sel inangnya bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini sel inangnya bentuknya kayak gini nih. Kenapa? Karena dia mau siap-siap membelah diri. Nah, berkembang biak dengan cara membelah diri. Mana asam nukleatnya? Nah, ini asam nukleatnya sel inang. Ini asam nukleatnya virus. Gitu. Paham? Ya. Nah, ini satu asam nukleat. Satu sel inang. Kemudian sudah bentuknya kayak gini, membelah deh jadi dua. Membelah jadi dua. Oh, maaf, ini harusnya hitam. Membelah jadi dua. Jadi satu sel inang kan dia berkembang biak dengan membelah diri. Dari satu menjadi dua. Ya, dua sel inang. Nah, di dalamnya ada asam nukleat virus, juga ada asam nukleat bakteri. Paham nggak? Ibu ulang ya. Tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat, sel inangnya siap-siap mau membelah diri. Kan dia juga butuh berkembang biak, sel inang. Nah, saat sel inangnya berkembang biak, jelas kan di dalamnya masih ada asam nukleat.
Ya. Nah, yang hitam ini asam nukleatnya sel inang, yang merah ini asam nukleatnya virus. Nah, kemudian sel inang ini ya. Oh, maaf, hitam harusnya ya. Sel inang ini berkembang biak, membelah diri. Dari ini kan satu sel inang. Ini gambar siap-siap dia mau membelah diri. Nah, menjadi dua anakan sel inang. Nah, di dalamnya pasti kan ada asam nukleat, ya. Nah, asam nukleatnya itu terus diikuti oleh sama asam nukleatnya virus. Terus kalau dia mau berkembang biak lagi gimana? Nih yang ini mau berkembang biak, oh maaf yang hitam ini. Dia mau berkembang biak lagi gimana? Sama, berkembang biak lagi. Ibu ganti warnanya ya jadi hijau deh. Asam nukleatnya berkembang biak lagi. Misalnya yang biru ini asam nukleatnya virus. Asam nukleat sel inang, yang merah asam nukleat virus. Berkembang biak lagi. Gitu terus seperti itu. Nah, paham? Ya, yang ini mau berkembang biak juga. Ya udah, nih asam nukleat. Ini sel inangnya, ini asam nukleatnya sel inang, yang merah asam nukleatnya virus. Gitu. Terus seperti itu. Terus sampai ke bawah. Nah, ini disebutnya dengan tahap pembelahan. Kenapa? Karena ini kan yang kita bahas sel inangnya itu berupa bakteri. Karena sel bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi ini tahap pembelahan. Paham ya sampai sini? Jadi untuk siklus lisogenik nah, tahapannya kita singkat dengan apa? Digabel. Adsorpsi, injeksi, gabnya penggabungan, belnya pembelahan. Gampang kan? Nah, sekian, semoga kalian paham akan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.